Oke, kita ada di ruangan selanjutnya. Ini ada film. Dia berjalan sendiri ya, otomatis. Dimana situasi kondisinya pada zaman pendudukan Jepang di Jalan Kramat Strat. Ya ini Kramat Raya sekarang ini. Ini ada fotonya dari Amir Syarifuddin Harahap. Jadi Amir Syarifuddin Harahap lahir 27 April tahun 1907. Amir sempat menempuh pendidikan di negeri Belanda, tapi tidak diselesaikannya. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di School atau sekolah hukum di Batavia, di Indonesia ya, di Jakarta. Selain menempuh pendidikan, ia juga aktif dalam organisasi kepemudaan yaitu Jong Bataks dan menjadi penghuni pemondokan Kramat 106. Jadi ini dulu namanya gedung ini alamatnya Kramat 106. Jadi itu tempat indekos dan digunakan sebagai tempat latihan juga sama komunitas kesenian Jawa di Stovia, yaitu Langen Siwo. Nah, di tempat inilah Amir Syarifuddin Harahap terlibat aktif menjadi panitia Kongres Pemuda kedua. Nah, ini di sini juga kita bisa lihat ini dia punya Langen Siwo, di mana para pelajar Jong Java yang bersekolah di Stovia menggunakan rumah indekos inilah yang tadi saya bilang. Namun ada juga pelajar yang hanya membayar biaya sewa kos senilai 7,50 F. Mereka memilih untuk membeli atau masakan makanan sendiri. Nah, di sini juga ada rumah indekos Kramat 106. Jadi sejak tahun 1925, para pelajar dari Jongjapa memilih untuk tinggal di rumah indekos milik Si Kong Lian di Jalan Kramat Raya nomor 106 Jakarta. Di rumah tersebut para pemuda menggunakan diskusi, bermain biliar hingga latihan kesenian. Oleh karena itu banyak pemuda Indonesia menjadikan rumah indekos Kramat 106 sebagai tempat berkumpul. Tempat ini kemudian diberi nama Gedung IC atau Indonesia Club G-Boy. Pada tahun 1928, Gedung IC dijadikan sebagai salah satu tempat Kongres Pemuda kedua. Dalam acara tersebut dibacakan ikrar yang kemudian dikenal dengan istilah Sumpah Pemuda. Selain itu, lagu Indonesia Raya juga pertama kali dikumandangkan di sana. Mengingat pentingnya peristiwa-peristiwa yang terjadi di rumah jalan Kramat 106 ini, pemerintah Republik Indonesia menjadikan rumah tersebut sebagai gedung Sumpah Pemuda pada 20 Mei tahun 1974. Para pelajar yang tinggal di pemondokan Kramat nomor 106 sedang bermain biliar. Tuh ada yang bermain biliar. Tampak. Nah, ini bermain biliar. Nah, ini pengurus perkumpulan Langen Siwo. Dari kiri ke kanan. Nah, dari kiri nih si Sudikdo, Suwandi, Ruskandar, Salim sebagai sekretaris, Pir Ngadi sebagai ketua, Marsetio, Garjito, Sudarwadi, dan Suparman. Nah, di sini juga ada tulisannya, mungkin agak tidak terlihat ya, dari Profesor Dr. Purwo Sudarmo. Dia Bapak Gizi Indonesia. Beliau berkata, makan pagi, siang, dan malam
Di Langen Siwo, lauk pauknya terdiri atas setengah telur goreng, sekerat daging, sambal goreng, tempe, masakan, sayuran, lodeh, buncis, dan sebagainya. Sambal baja dan pisang sebuah. Nasi tidak terbatas. Jadi strategi saya, nasi piring pertama dimakan dengan sayur dan sambal bajak. Nasi piring kedua dengan daging, tempe. Nasi piring ketiga dengan setengah ceplok telur. Kemudian saya makan pisang untuk menghilangkan rasa amis. Kadang-kadang di hari tua ini saya merasa nostalgia akan sayur lodeh dan sambal bajak khas Langen Siwo. Nah, inilah juga ada di sini Adnan. Nah, ini Adnan Kapaugani. Dia lahir tahun 1905, meninggoy tahun 1968. Jadi umurnya kira-kira 63 tahun. Jadi Aka Gani lahir di Palembang, Sumatera Barat pada 16 September 1905. Ia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di Bukit Tinggi di Padang, Sumatera Barat pada tahun 1923. Ia melanjutkan ke Sekolah Tinggi Kedokteran Stovia di Batavia di Jakarta ini dan menjadi penghuni pemondokan di Jalan Kramat 106 Jakarta. Kini Museum Sumpah Pemuda. Pada tahun 1927 ia ditunjuk menjadi pengurus organisasi kedaerahan Jong Sumatera Nambon dan turut berperan dalam Kongres Pemuda kedua. Nah, inilah sepenggal dari informasi ruangan yang ada di Museum Sumpah Pemuda. Oke, sekian dan terima kasih. Kita bertemu di video selanjutnya.